Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada hari ini. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pedagogi yakni Ibu Fevi Sunarti MPD dan rekan-rekan sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas mengenai kewibawaan dalam kependidikan. Sebelum membahas materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Mega Mustika dengan NIM 22005073 selaku moderator, dan selanjutnya rekan saya Bismil Sofia dengan NIM 22005053 selaku presentator pertama. Yang kedua yaitu rekan saya Vesti Askia Faiz dengan NIM 22005058 selaku presentator kedua, dan yang terakhir ada Farhan Julianto dengan NIM 22005060 selaku presentator ketiga. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh presentator pertama yaitu Bismil Sylvia. Kepada Bismil Sylvia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari kewibawaan. Di sini menurut para ahli, pertama yaitu adanya menurut Abu Ahmadi dan Nura Bianti, yaitu merupakan suatu daya tarik yang terdapat pada seseorang sehingga orang lain berhadapan dengannya secara sadar atau sukarela menjadi tunduk dan patuh kepadanya. Dan menurut Uyah Sadullah, kewibawaan adalah suatu pengaruh yang diakui kebenaran dan kebesarannya, bukan suatu yang memaksa. Yang terakhir menurut Henry Fayol, dia beranggapan bahwa kewibawaan berarti hak memerintah dan kekuasaan untuk membuat seseorang dipatuhi dan ditaati. Jadi dari pengertian tiga ahli kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kewibawaan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain tanpa paksaan. Kewibawaan dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti pengetahuan, keterampilan, integritas, rasa hormat, empati, kemampuan membuat keputusan yang tepat, keyakinan yang kuat, dan konsisten dalam berperilaku. Next. Jadi bawaan yang juga tergabung kepada orang tua, dapat kewibawaan dipengaruhi oleh guru, orang tua. Pendidikan tentu saja ada persamaan dan perbedaannya, karena orang tua adalah pendidik yang utama dan pertama yang sudah semestinya ada. Mereka merupakan pendidik alami dan asli, menerima tugas secara kodrati dari Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. Karena itu semestinya mereka mempunyai kewibawaan terhadap anaknya. Nah, di sini ada dua pembagian dari kewibawaan orang tua. Pertama, kewibawaan orang tua dalam pendidikan yang bertujuan memelihara keselamatan anak-anaknya agar mereka dapat hidup terus dan berkembang secara jasmani, rohani, menjadi manusia dewasa. Nah, yang kedua, adanya kewibawaan orang tua dalam pendidikan, yaitu adalah kewibawaan pendidikan pada orang tua, guru, atau pendidikan karena jabatan berkenaan dengan jabatan sebagai pendidik telah diserahkan sebagaimana dari orang tua untuk mendidik anak-anaknya kepada guru pendidik atau guru. Sekian penyampaian materi saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bismil Sylvia. Selanjutnya, materi kedua yang dijelaskan oleh presentator kedua yaitu Vesti Askia Faiz. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kewibawaan dalam pendidikan. Satu, yaitu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dua, memudahkan pendidik untuk mengelola kelas. Tiga, membantu pendidik dalam mendisiplinkan peserta didik. Yang keempat, membuat peserta didik lebih mudah untuk menerima bimbingan dan arahan pendidik. Yang terakhir yaitu menjadi teladan bagi peserta didik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vesti. Materi yang terakhir akan dijelaskan
oleh presentator ketiga. Kepada Farhan Julianto, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kewibawaan dalam pendidikan. Dalam pergaulan baru terdapat pendidikan. Jika di dalamnya terdapat kepatuhan si anak, tetapi tidak semua pergaulan merupakan pendidikan. Satu-satunya pengaruh yang dapat dikatakan pendidikan adalah pengaruh yang menuju ke dewasaan anak untuk menolong anak menjadi yang kelak dapat atau sanggup memenuhi tugas hidupnya secara mandiri. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak fungsi wibawa pendidikan adalah membawa si anak ke arah pertumbuhan yang kemudian dengan sendirinya mengakui wibawa orang lain dan mau menjalaninya. Baik, selanjutnya kegunaan kewibawaan dalam konsep pendidikan. Pendidikan hendaknya mengabdi kepada pertumbuhan anak yang belum menyelesaikan perkembangannya. Patutnya bisa memudahkan kewibawaan dalam membantu dan memimpin si anak. Oleh karena itu, penggunaan kewibawaan pada pendidikan harus berdasarkan faktor-faktor ketiga yang ditampilkan di PPT ini. Yang pertama yaitu pendidik hendaknya mengabdi kepada pertumbuhan anak yang belum menyelesaikan perkembangannya. Dengan kebijaksanaan pendidik, semoga anak dibawa ke arah sanggupan memakai tenaganya dan pembawaannya yang tepat. Jadi wibawa pendidikan itu bukan bertugas memerintah, melainkan mengamati serta memperhatikan dan menyesuaikan terhadap perkembangan dan kepribadian masing-masing anak. Yang kedua, pendidik hendaknya memberi kesempatan kepada anak untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Kesempatan atau keleluasaan itu hendaknya makin lama makin bertambah sesuai dengan perkembangan dan pertambahan umur anak. Jadi dengan wibawa itu hendaknya pendidik memperpanjang unsur merendahkan diri sehingga pada akhirnya tidak diperlukan lagi. Yang ketiga yaitu pendidik hendaknya menjalankan kewajibannya itu atas dasar cinta kepada si anak. Ini berarti bermaksud melakukan sesuatu demi kepentingan anak, jadi bukannya memerintahkan atau melarang demi kepentingan sendiri. Cinta itu perlu bagi pekerjaan mendidik, sebab dari cinta atau kasih sayang itulah timbul kesanggupan yang selalu bersedia berkorban untuk sang anak, selalu menampilkan kebahagiaan anak yang sejati. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Farhan Julianto. Dengan berakhirnya penjelasan dari presentator ketiga tadi, dapat saya simpulkan bahwa kewibawaan itu sendiri merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Dengan kelebihan yang dimilikinya, dia dihargai, dihormati, disegani, bahkan ditakuti orang lain atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.